Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Yang Masya Allah glowing semuanya. Terima kasih. Masya Allah. Biasa. Biasa. Kamsahamnida. Masya Allah. Oh kamsahamnida. Menonton tadi habis ada tayangan Korea ya. Bicara soal glowing, jamaah yang ada di rumah, setiap orang pengen kayak gitu. Berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Pria maupun wanita pengen mendapatkan penampilan terbaik gitu. Dan salah satu caranya biasanya mereka menggunakan skincare. Ada yang pakai skincare yang harganya mahal banget, ada. Tapi ternyata ada juga yang bisa murah dan gratis. Wah, ini bukan endorse ya jamaah ya. Tapi akan bahas loh pagi hari ini. Tema kita adalah glowing lahir batin. Ini dia rahasianya. Kira-kira apa sih rahasianya dari Ustadz Maulana? Oh, aduh. Aku gak enak menyebutkannya. Ustadz Maulana. Jangan pengen tahu Ya. glowing lahir batin seperti apa. Karena kan mereka ada yang pakai skincare mahal banget gitu ya. Ternyata ada yang murah, gratis, tapi dapat pahala. Ya, secara umur sudah hampir 50 ya. Iya bisa kayak gitu. Itu gimana rahasianya? Rahasianya apa Ustadz Maulana? Silakan Ustadz. Izin Ustaz Sam dan Bunda, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Satu hal yang harus kita memperbaiki, bagaimana kita toharah bersuci itu luar biasa. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kalau hari ini sudah 26 Zulhijjah. Berarti 3 hari lagi kita akan ditinggalkan tahun 1443 Hijriah menuju tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Nah, berbicara tentang glowing ala Islam sebenarnya ada yang namanya berwudu. Wudu membuat kulit itu akan menjadi bersih dan sehat. Kenapa? Karena arti wudu sendiri bersih dan suci. Indah, bahkan disebutkan dari salah satu pengertian wudhu itu sendiri artinya indah, memperindah, membersihkan, mensucikan. Maka ketika kita berwudhu bukan hanya sekedar ibaratnya pembersihan, tapi termasuk bagian daripada ibadah. Syarat sahnya daripada ibadah itu adalah salah satunya adalah bagaimana harus bersuci dulu. Makanya kalau kita buka kitab-kitab fikih, pasti yang didahulukan adalah tentang tohara, bersuci. Dan bersuci yang luar biasa adalah berwudu. Masya Allah tabarakallah, karena termasuk ibadah, bahkan wudu ini sebagai penggugur dosa. Sekali lagi, penggugur dosa. Makanya dalam hal ini berwudu pun ada adab-adabnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah perihal tentang berwudu. Kata Nabi, janganlah engkau berwudu caranya kebalik gini. Karena itu. Diusap ke bawah gitu? Ya, harusnya diusap ke atas. Oh. Karena kalau diusap ke bawah akan mempercepat penuaan. Oh iya. Jadi harusnya ditarik. Oke, narik gitu ya. Ya, kata Nabi, iya. Aisyah, tarik. Jadi kalau coba bisa. Iya, aku pegangin Ustaz, Iya. aku pegangin ya. Ya. Jadi ditarik. Ya. Ditarik itu awet muda, membersihkan. Iya Jadi caranya ditarik. Lalu menekan-nekan syarat-syarat yang ada di wajah, di badan, di anggota wudhu lah. Karena kenapa? Ternyata itu bagian daripada bagaimana alhamdulillah membuat glowing. Membuat syarat-syaratnya bagus. Jadi ditekan-tekan. Ini telinga pun juga harus ditekan.
Karena membuat semangat. Jadi wajah tekan apalagi saraf-saraf wajah itu akan jadi bagus. Tapi ditarik ya. Ditarik ke atas ya. Ditarik ke atas. Ternyata berwudu aja nggak cuma sekedar nyipatin Iya, apa segala jari-jarinya macam, ada ditekan-tekan. tekniknya juga ya. Iya. Oh Allah menciptakannya sampai seperti itu ya, Masya Allah. Jadi kayak kaki juga harus tekan di sela-sela jari-jari. Makanya dimasukin. Masya Allah, itulah Ya. glowing dengan cara gratis dan mudah tapi bisa beribadah juga ya. Dan dapat pahala. Dapat pahala. Bahkan menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa, Masya Wah. Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Kalau kita sama-sama lihat ya Jamaah, kalau misalnya di sabun muka kita tuh ada tulisannya manfaatnya apa? Brightening atau whitening gitu ya. Oh iya. Kalau wudhu ternyata sebagai bersih, suci, menggugurkan dosa semuanya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Itu baru yang pertama Jamaah. Kita udah wudhu nih, wah insya Allah udah bersih deh. Kira-kira apa lagi ya kira-kira yang bisa membuat kita jadi bersih lagi? Amalan yang bisa dilakukan setiap hari. Bikin glowing. Nah, lu. Ustazah Lulung. Kaget. Itu gantian agak pantesan ya. ngagetin ya. Masalahnya Pak Ustadz enggak kendor ya. Ketarik ke Karena atas aku gitu. udunya begini, jadi Ya, aku Ustadz, kendor. jadi ketarik ke bawah Ustadz saya. Iya. Oh, Nah, kita gitu mohon ke atas penjelasannya, ya. Ustazah. Baiklah. Mohon izin Pak Ustadz, Kak Soni. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Ucapkan salam jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma Ba'du. yang di pojokan amma. Ba'du. Nah, begitu dong semangat karena salah satu amalan yang bikin kita happy adalah semangat dalam kita menuntut ilmu. Amin ya robbal. Nah Alamin. jemaah ngomong-ngomong soal glowing apalagi pada perempuan-perempuan yang CCM cantik-cantik manja. Glowing itu memang harus lahir dan batin. Kalau lahir doang batin enggak enak. Kalau batin doang lahir enggak enak enggak sedap dipandang mata. Bagaimana biar glowingnya lahir batin? Tadi di awal kita adalah berwudu. Yang kedua kita kudu sholat 5 waktu. Kenapa kita sholat 5 waktu membuat glowing? Bayangkan ada salah satu hadis dari Bilal bin Rabbah. Ketika Nabi bersabda kepada Bilal, wahai Bilal bin Rabbah, jika engkau memiliki suatu rumah, di rumah itu depannya ada sungai yang bersih. Apakah kamu jadi bersih ketika kamu mandi 5 kali di sungai itu? Maka Bilal bin Rabbah menjawab, ya Rasulullah, kalau aku mandi 5 kali sehari, pasti aku bersih dan glowing ketika aku melaksanakan mandi seperti yang kau katakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, itulah fungsinya kita sholat 5 waktu. Membersihkan diri kita, membersihkan dosa-dosa, lahir dan batin. Sehingga satu, sholat 5 waktu menjadikan kita glowing, lahir dan batin. Masya Allah. Pantesan aja ya, Rasulullah ganteng. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, apalagi nih selain sholat 5 waktu. Tentu saja on time, tentu saja kita yang namanya tepat waktu. Dan tidak terpaksa dalam sholat ini. Yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam perpanjanglah, zikir malam perpanjanglah. Kenapa? Menurut asar dari seorang sahabat Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwasanya orang yang sholat malam itu adalah orang yang dicintai oleh umat, oleh makhluk langit dan bumi. Bahkan dia dicintai oleh orang-orang yang tidak mengenal dia sekalipun. Ketika dilihat, aku senang dengan orang itu. Iya, Karena Masya apa? Karena dia melaksanakan sholat malam. Jadi kalau kita yang sholat malam, orang tuh senang aja ngeliat kita. Dan kedua, menurut ulama karismatik dari Hasan Al-Basri, orang yang sering sholat malam itu ditanya oleh seorang sahabat, wahai Hasan Basri, kenapa sih orang yang namanya sholat malam itu bersahaya dan bersinar? Maka Hasan Basri menjawab, ya gimana dia gak bersinar? Ketika orang tidur di malam yang gelap, dia bercengkrama kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ngobrol sama Allah. Maka karena dia bercengkrama di gelapnya malam, Allah berikan cahaya kepada dirinya, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak tambah glowing? Karena apa? Sholat malam dikerjain, 5 waktu dilaksanakan. Dan yang terakhir, jangan lupa sholat sunnah. Masya Allah. Para sahabat aja sholat ya, masa kita kagak sholat? Ya masa Ya gimana sih ampun. kayak gitu. Padahal kita 5 waktu aja tuh udah bisa bikin muka glowing ya. Apalagi. Ditambah sunah-sunahnya itu jadi 7 mantap waktu ya. lagi. Mudah-mudahan Kena air wudhu Nah, lagi. mudah-mudahan anak-anak pada senang sholat nih. Amin, mulai Amin, hari ya ini ya. Rabbal Mungkin kalau Alamin. awalnya niatnya tujuannya glowing dulu gak apa-apa Ya nggak kali apa-apa lah, yang Akhirnya- penting kan glowing lahir batin. Masya Allah, Amin. terima kasih Ustazah Lulung. Sama-sama Kak Soni. Aduh gimana
jamaah udah bersiap-siap untuk glowing hari ini. Ternyata glowing itu gak cuma untuk diri kita sendiri. Bisa juga kita glowing tujuannya untuk selain diri sendiri buat orang lain. Di Islam itu bagaimana sih biar bisa glowing lahir batin untuk diri kita sendiri dan orang lain. Caranya itu maksudnya seperti apa sih Ustadz Jadi Syam? glowing itu bukan buat dinikmati dirinya sendiri. Iya, Iya. Tapi dinikmati juga oleh orang lain. Nah itu Oh, gimana subhanallah. caranya emang bisa? Bisa lah. Coba dong pengen tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Amalan selanjutnya, kalau tadi sudah dikatakan bahwasanya sholat itu adalah membuat kita bercahaya. Kemudian wudhu itu mengencangkan kulit, subhanallah, membuat seseorang bercahaya. Lalu selanjutnya amalan apa lagi yang membuat seseorang terlihat bercahaya ataupun terlihat menampakkan sinar-sinar kebaikan dari dalam dirinya? Maka tidak lain dan tidak bukan amalan itu adalah niat tulus dari dalam hati manusia. Adanya niat di dalam diri manusia, subhanallah. Kalau niatnya untuk dirinya dan orang lain bagaimana? Oh, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Artinya orang-orang yang berusaha bersuci, walaupun kita tidak ada yang suci, tidak ada manusia yang suci. Tapi Allah mencintai orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya, orang-orang yang berusaha menyucikan dirinya, orang-orang yang berusaha membuat dirinya lebih baik lagi, maka Allah akan mencintainya. Maka niatnya yang diperhatikan, niat agar Allah mencintainya. Kenapa? Karena ketika Allah sudah mencintai seorang makhluk, maka Allah akan mengabarkan kepada seluruh penduduk langit, para malaikat yang ada di langit. Lalu malaikat di langit tersebut akan mengabarkan kepada seluruh malaikat yang ada di muka bumi. Lalu malaikat yang ada di muka bumi akan mengabarkan kepada seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi bahwa Allah mencintai orang tersebut sehingga semua makhluk Allah pun akan mencintainya. Kalau begitu Mas Soni bisa dikatakan dia glowing bukan hanya buat dirinya. Iya. Tapi orang lain juga melihatnya. Kenapa? Karena ternyata Allah pun sudah mencintainya. Makanya niatnya yang pertama diperbaiki. Karena apa? Karena menjaga apa yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dicintai oleh Allah, karena Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, lagi Allah mencintai orang yang menyucikan dirinya. Kemudian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang sangat populer kita dengarkan, innamal a'malu bin niat. Sungguh amal itu tergantung daripada niatnya. Siapa yang hijrah karena menginginkan harta, maka dia akan mendapatkan harta tersebut. Siapa yang hijrah karena menginginkan seorang wanita, maka biarlah dia akan mendapatkan wanita tersebut. Tapi siapa yang hijrah karena Allah, maka Allah yang akan membalas kebaikannya. Sama dengan kita. Amal apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan hanya glowing dunia saja, agar mendapat pujian dunia saja, maka selesai sampai di situ. Dipuji sama manusia, Masya Allah, wajah-wajah orang beriman, wajah-wajah orang soleh. Iya. Padahal solehnya tuh hanya diperlihatkan kepada manusia. Ternyata di mata Allah dia tidak soleh. Ya. Maka dia mendapatkan pujian manusia. Masya Allah bersinar ya wajahnya, pasti rajin wudhu nih. Nih dapat pujian dari siapa? Dari manusia. Tapi belum tentu dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan hal tersebut manusia pun memandang indah terhadap kita. Jadi yang kita tekankan niatnya. Kenapa? Karena tujuan utama kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berat sih, tapi namanya juga latihan pelan-pelan gitu. Wallahu taala alam. Makasih ya Ustadz Syam ya. Sama-sama. Tapi Ya kayak Allah. gak mungkin. Son. Ini kan masih syuting. Ngapain sih Bung Aca? Gini loh Ustadz loh, aku nih udah berusaha ngelakuin skincare dunia akhirat gitu. Tapi kok gak glowing lahir batin juga ya, malah kok butek ya muka aku nih. Kenapa ya? Padahal pulang dari Bali udah lama loh. Tuh dulu. Tadi
Mas Sony waktu ngaca ini awalnya apa yang dibaca? Masa pada bacaannya bilang kok gue gak Ada yang dibaca. ganteng gitu. Orang itu tidak bercermin aja, tapi harus ada yang dibaca. Emang ada bacaannya beneran? Ada dong. Mau tahu bacaannya? Mau apa? Setelah yang satu ini kita akan bahas bagaimana adab-adab bercermin dan apa doa yang dibaca ketika bercermin. Setelah yang satu ini ya, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Itu gak baca doa tuh? Subhanallah.